Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ustazah doakan santri ustazah yang solih dan solihah selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Apa santri soli dan solihah sudah siap mempelajarinya? Apa kalian ingin tahu bagaimana kisah kelahiran Nabi Muhammad? Kalau kalian penasaran, silakan simak baik-baik cerita berikut ini. Kisah kelahiran Nabi Muhammad dimulai saat tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Ketika itu, Abraha datang membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi usaha Abraha untuk menghancurkan Ka'bah gagal karena Allah mengirimkan pasukan burung ababil untuk mengalahkan pasukan bergajah. Pada saat malam hari ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan, malam itu begitu indah. Bintang-bintang gemerlap menerangi langit dan bulan menyinari bumi dengan sangat terang. Masya Allah, indah sekali kan? Sedangkan di sebuah negeri yang bernama negeri Persia, di sana terdapat kaum Majusi. Kaum Majusi itu mereka menyembah api. Yang mana api yang disembah oleh kaum Majusi itu sebelumnya tak pernah padam atau mati. Namun malam itu, malam ketika lahirnya Nabi Muhammad, api yang disembah oleh kaum Majusi tiba-tiba mati. Kaum Majusi memiliki sebuah istana. Pada saat itu, jendela-jendela istana kerajaan Majusi tiba-tiba jatuh. Orang-orang yang berada di dalamnya berhamburan keluar. Mereka mulai merasa ketakutan melihat istana yang mereka tempati berguncang dan terbelah, kemudian istana tersebut menjadi hancur. Nah, itu tadi merupakan tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad, yang mana ternyata tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad tersebut telah diceritakan sebelumnya, yaitu diberitakan oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat dan diceritakan oleh Nabi Isa. Sebelum melahirkan Nabi Muhammad, Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad, bermimpi seakan-akan melihat bintang jatuh dari langit. Semuanya disinari cahaya, yang mana cahaya tersebut tidak mengganggu atau menyilaukan mata. Bahkan cahaya tersebut menenangkan. Semua berharap cahaya itu tetap ada. Selain Aminah, Abdul Muthalib juga menceritakan pada orang-orang bahwa dia melihat cahaya yang keluar dari pundaknya menyinari dunia. Ketika Abdul Muthalib sedang duduk di sisi Ka'bah, beliau diberitahu bahwa cucunya telah lahir. Setelah mendengar kabar tersebut, Abdul Muthalib segera mendatangi tempat di mana Aminah melahirkan. Dan ketika Abdul Muthalib melihat bayi yang dilahirkan oleh Aminah, beliau memberi nama Muhammad agar penduduk langit dan bumi memujinya. Alhamdulillah, kesedihan yang sebelumnya dirasakan oleh Aminah dan Abdul Muthalib karena wafatnya Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad, kini perasaan sedih itu berganti dengan kebahagiaan yang luar biasa dengan lahirnya sang utusan akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, santri soli dan soliha baru saja selesai menyimak kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang ustazah akan memberikan pertanyaan untuk santri soli dan soliha. Silakan disiapkan buku dan alat tulis kalian ya. Ustazah akan menghitung dari angka 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. Oke? Ustazah akan mulai menghitung sekarang. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Alhamdulillah, ustazah sudah menghitung 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. Sekarang silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini dengan benar.
Silakan langsung ditulis jawabannya saja tanpa menulis pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Disebut tahun apakah kelahiran Nabi Muhammad? Ustazah ulangi. Disebut tahun apakah kelahiran Nabi Muhammad? Pertanyaan nomor 2. Apakah yang terjadi dengan api yang disembah oleh kaum Majusi saat kelahiran Nabi Muhammad? Apakah yang terjadi dengan api yang disembah oleh kaum Majusi saat kelahiran Nabi Muhammad? Soal nomor 3. Siapakah yang memberi nama Nabi Muhammad? Diingat-ingat, siapakah yang memberi nama Nabi Muhammad? Soal yang keempat, siapakah yang dimaksud dengan sang utusan akhir zaman? Ayo, siapakah utusan akhir zaman itu? Soal yang terakhir, siapakah nama ayah dan ibu dari Nabi Muhammad? Ditulis ya, nama ayah Nabi Muhammad siapa, nama ibunya siapa. Alhamdulillah, Ustazah telah selesai membacakan 5 pertanyaan tersebut. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Dan semoga kalian diberi kemudahan dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri pembelajaran SKI hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.